Bayangkan, tengah malam yang tenang di Laut Merah, tiba-tiba pecah oleh cahaya merah membara. Ledakan dahsyat memecah langit, membakar ombak, dan menghancurkan pusat komando Angkatan Laut Israel. Siapa sangka, serangan balistik dari Aliansi Timur Tengah akhirnya melumpuhkan jantung pertahanan musuh. Namun, di balik itu, ada kisah air mata, kehilangan, dan keberanian yang takkan pernah dilupakan dunia. Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dimanapun berada. Mari kita panjatkan doa semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, rezeki yang berkah, serta melindungi kita semua dari mara bahaya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share supaya channel ini makin berkembang dan bisa terus menghadirkan kisah-kisah viral, penuh pelajaran hidup, dan pastinya menguras emosi kalian. Tulis juga di komentar, asal kota kalian dari mana, biar kita bisa saling kenal sebagai keluarga besar di channel ini. Malam itu Laut Merah terlihat begitu tenang, seolah menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Bulan separuh menggantung pucat di langit, menyinari permukaan air yang berkilau bagai perak. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas, sementara kapal-kapal patroli Israel terlihat berjejer di kejauhan dengan lampu-lampu redup. Dari jauh, markas besar Angkatan Laut Israel di tepi Laut Merah tampak berdiri kokoh, bangunan megah yang dipercaya tak akan tergoyahkan. Di dalam pusat komando, para perwira muda sibuk menatap layar radar. Suara bip-bip monoton mengisi ruangan. Beberapa orang menyeruput kopi hangat, mengobrol ringan tentang keluarga yang ditinggalkan, tentang anak-anak mereka yang menunggu pulang. Tak ada tanda-tanda bahaya. Semuanya terasa rutin, seolah malam itu akan berlalu begitu saja. Namun, jarum jam yang berputar perlahan mulai membawa pertanda buruk. Tiba-tiba, salah satu monitor menampilkan titik merah yang bergerak cepat. Operator mengerutkan dahi, menekan beberapa tombol, lalu berteriak dengan nada panik. Ada sinyal asing mendekat. Semua orang sontak menoleh. Suasana tenang berubah menjadi tegang. Komandan berusaha tetap tenang, tapi matanya jelas memperlihatkan keresahan. Dalam hitungan detik, sirine meraung keras. Lampu merah berputar, memenuhi ruangan dengan cahaya yang mencekam. Para prajurit mulai berlarian, mencoba menghubungi kapal patroli di sekitar. Namun, komunikasi tiba-tiba terganggu. Suara radio dipenuhi desisan aneh, seolah sengaja diputuskan oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, datanglah cahaya itu. Dari horizon, kilatan merah menyambar cepat, membelah langit malam yang tadinya tenang. Beberapa detik kemudian, dentuman besar mengguncang, jauh lebih keras dari guntur. Tanah bergetar, kaca-kaca pecah berhamburan, dan gelombang laut seakan mengamuk. Ombak tinggi menghantam pantai, menyeret perahu-perahu kecil ke tengah lautan. Di dalam markas, orang-orang berteriak histeris. Meja-meja terbalik, plafon runtuh, dan api mulai menjalar dari sisi barat bangunan. Beberapa prajurit terjebak di balik reruntuhan, memanggil-manggil nama rekannya dengan suara parau. Malam yang semula damai kini berubah menjadi neraka di Laut Merah. Seketika, semua orang sadar. Ini bukan serangan kecil. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ledakan pertama belum reda, langit Laut Merah kembali diterangi kilatan api. Bukan hanya satu, melainkan puluhan cahaya merah meluncur bersamaan dari arah timur. Rudal-rudal balistik itu melesat seperti naga api, menembus gelapnya malam dengan suara menderu yang memekakkan telinga. Dari kejauhan, jejak asap putih membentuk garis panjang di langit, seakan melukis tanda kehancuran. Markas besar Angkatan Laut Israel yang berdiri megah di tepi pantai kini menjadi sasaran empuk.
Beton setebal apapun tak mampu menahan guncangan dahsyat yang datang bertubi-tubi. Rudal pertama menghantam menara komunikasi, membuat antena raksasa terpelintir dan runtuh seperti mainan. Rudal kedua menghajar gudang persenjataan, memicu ledakan beruntun yang menyalakan langit. Api menjulang tinggi, warnanya merah menyala bercampur oranye, memantul di permukaan laut yang bergelombang. Di dalam markas, kepanikan mencapai puncak. Para perwira berteriak memberi komando, tapi suara mereka tenggelam oleh raungan sirine dan dentuman berulang. Beberapa prajurit mencoba menembakkan sistem pertahanan udara, namun rudal musuh datang terlalu banyak. Satu persatu misil pertahanan berhasil ditembakkan, namun tetap kalah jumlah. Seperti badai, serangan itu tak terbendung. Di luar, kapal-kapal perang Israel yang sedang bersandar ikut menjadi korban. Ledakan di dermaga membuat kapal-kapal itu terbakar satu demi satu. Suara besi meledak, air laut mendidih oleh panasnya api, dan tubuh-tubuh prajurit yang berusaha menyelamatkan diri berhamburan ke air. Namun bahkan laut pun tak aman. Pecahan logam dan gelombang besar menghisap siapa saja yang mencoba berenang menjauh. Sementara itu, di pusat kendali bawah tanah, komandan tertinggi menatap layar monitor yang hanya menampilkan kobaran api. Wajahnya pucat, tangan gemetar, bibirnya bergetar seperti hendak berdoa. Ia tahu, ini bukan serangan biasa. Dari koordinat yang terbaca, rudal berasal dari beberapa negara sekaligus. Iran, Irak, Suriah, dan Yaman, semua bergerak serentak dalam satu waktu, seakan sudah lama mempersiapkan pukulan ini. Ledakan demi ledakan membuat bumi bergetar seperti gempa. Bangunan markas berderak, pilar-pilar baja patah, dan tanah di sekitarnya retak. Orang-orang berlari ke segala arah, sebagian tersandung reruntuhan, sebagian tertimpa puing. Tangisan, teriakan, dan jeritan meminta tolong bercampur menjadi satu dengan suara api yang meraung. Malam yang tadinya sunyi di Laut Merah kini berubah menjadi panggung kehancuran. Semua orang yang menyaksikan dari jauh terdiam, sadar bahwa ini bukan hanya perang senjata, melainkan pesan keras dari Aliansi Timur Tengah, bahwa persatuan bisa menghantam jantung musuh tanpa ampun. Asap hitam pekat mengepul ke langit, menutup bulan yang tadi bersinar pucat. Bau mesiu bercampur hangus daging terbakar menyelimuti udara, membuat siapapun yang masih hidup terbatuk dan tercekik. Di balik reruntuhan markas, jeritan minta tolong terdengar pilu, seolah menusuk jantung siapapun yang mendengar. Seorang perwira muda berusaha menarik rekannya dari bawah balok baja yang patah. Tangannya gemetar, matanya berair, namun tubuhnya dipaksa tetap kuat. Rekannya yang terjepit merintih, menyebut nama anak dan istrinya yang menunggu di rumah. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam tangan sang perwira sebelum akhirnya suaranya hilang di telan api. Jeritan itu tak lagi terdengar, hanya diam yang menyedihkan. Di sisi lain, kelompok prajurit berusaha mengevakuasi korban ke tepi laut. Namun langkah mereka goyah karena tanah masih bergetar akibat ledakan susulan dari gudang senjata. Tubuh-tubuh terlempar, beberapa terjatuh ke dalam kobaran api, sementara yang lain terseret gelombang laut yang menggila. Air yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi kuburan. Permukaan laut bercampur dengan minyak dari kapal yang terbakar, memantulkan cahaya oranye bagai neraka di atas air. Tangisan bukan hanya datang dari prajurit, tetapi juga dari para tenaga medis yang kehabisan obat dan peralatan. Mereka hanya bisa menekan luka dengan kain seadanya, sementara korban terus berdatangan. Satu persatu nyawa melayang, meninggalkan raut wajah putus asa di antara para penyintas. Dari kejauhan, warga sipil yang tinggal di perkampungan pesisir menyaksikan kobaran api itu dengan ngeri.
Beberapa dari mereka berlutut, menangis, berdoa dengan suara gemetar. Anak-anak kecil memeluk ibunya erat, ketakutan mendengar ledakan yang seakan tak berhenti. Malam itu, Laut Merah bukan lagi simbol perdagangan dan jalur kehidupan, melainkan saksi bisu tragedi yang mengoyak hati. Para prajurit yang masih selamat mulai kehilangan semangat. Ada yang terduduk diam, matanya kosong, menatap api yang melahap markas mereka. Ada pula yang menjerit marah, menghantam tanah dengan kepalan tangan berdarah. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan badai itu. Semua hanya bisa pasrah, berharap keajaiban datang. Dan di antara tangisan itu, tersimpan satu kesadaran pahit. Markas yang dulu dianggap tak tergoyahkan kini hancur lebur hanya dalam hitungan jam. Tidak ada yang pernah membayangkan, tapi malam itu telah membuktikan bahwa kekuatan apapun bisa runtuh ketika datangnya serangan yang tak terduga. Di sebuah ruangan bawah tanah jauh dari garis depan, para pemimpin Aliansi Timur tengah duduk mengitari meja panjang. Lampu redup menerangi wajah-wajah tegang mereka, namun sorot mata tampak berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan tekad. Peta besar terbentang di atas meja, titik-titik merah menandai lokasi sasaran yang sudah berhasil dihantam. Seorang jenderal berambut perak berdiri, suaranya bergetar namun tegas. Hari ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini bukti bahwa persatuan bisa merobohkan tembok yang selama ini dianggap mustahil. Kalimatnya disambut anggukan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka tahu berapa lama persiapan ini dilakukan. Tahun demi tahun, dalam diam, di balik tekanan embargo dan ancaman perang. Di layar monitor, rekaman langsung dari satelit memperlihatkan pusat komando Israel yang kini hanya tersisa asap dan bara. Para pemimpin terdiam, sebagian menutup mata, membisikkan doa syukur. Ada rasa lega, tapi juga beban besar di pundak mereka. Kemenangan ini membawa kebanggaan, namun juga risiko besar. Mereka sadar, serangan sebesar ini akan memicu gelombang balasan yang tak kalah mematikan. Di luar ruangan, para prajurit dari berbagai negara duduk berdampingan, wajah mereka letih tapi penuh semangat. Ada yang merangkul rekannya sambil tersenyum getir. Ada yang berdoa lirih menatap langit-langit beton. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, bahasa, budaya, bahkan keyakinan. Namun malam itu, semua bersatu dalam satu tujuan, melawan ketidakadilan yang dirasakan bersama. Di sudut lain, seorang perwira muda menatap layar kecil yang menampilkan berita internasional. Dunia terkejut, media-media besar menyoroti ledakan Laut Merah sebagai salah satu serangan paling mengejutkan abad ini. Sekutu Israel marah, mengutuk habis-habisan, sementara rakyat Palestina bersorak di jalanan, menyalakan kembang api sebagai tanda kegembiraan. Kontras yang tajam antara duka dan suka itu menjadi gambaran nyata betapa rumitnya dunia ini. Sang jenderal kembali berbicara, kali ini lebih lirih. Kita sudah mengetuk pintu sejarah. Tapi jangan lengah. Badai balasan pasti datang. Pertanyaannya, apakah kita siap menanggungnya? Ruangan hening. Setiap orang merenung, menyadari bahwa kemenangan malam itu mungkin hanya awal dari babak baru yang jauh lebih berbahaya. Malam semakin larut, namun di hati para pemimpin dan prajurit itu, api semangat justru semakin membara. Mereka sadar, dunia telah berubah. Berita tentang ledakan besar di Laut Merah menyebar secepat kilat. Dalam hitungan menit, siaran televisi internasional, radio, hingga media sosial dipenuhi gambar-gambar mengerikan. Api menjulang dari markas Angkatan Laut Israel, kapal-kapal terbakar di dermaga, dan asap hitam membumbung menutup langit malam. Tagar-tagar tentang ledakan Laut Merah langsung menjadi trending di seluruh dunia, menimbulkan kehebohan global.
Di Washington, ruang kendali keamanan dipenuhi wajah-wajah pucat para pejabat tinggi. Mereka menatap layar raksasa yang menyiarkan kehancuran itu dengan terdiam. Hanya sesekali terdengar bisikan penuh amarah. Seorang penasihat pertahanan memukul meja, suaranya bergetar, "Ini bukan hanya serangan, ini tantangan langsung terhadap kita." Sementara itu, pemimpin negara-negara Eropa mengadakan pertemuan darurat. Sebagian menyerukan dukungan penuh pada Israel. Sebagian lagi khawatir perang ini akan merembet hingga ke kawasan mereka. Di Timur Tengah, suasana jauh berbeda. Di Gaza, ribuan orang turun ke jalan membawa bendera, bersorak dan menyalakan kembang api. Mereka menari di tengah malam, meneriakkan kata-kata syukur karena merasa keadilan mulai berpihak. Di Beirut, Damaskus, dan Teheran, orang-orang berpelukan, mengangkat tangan ke langit, dan berdoa dengan mata berkaca-kaca. Namun tidak semua wajah memancarkan kebahagiaan. Di Tel Aviv, ribuan warga sipil ketakutan. Sirine darurat berbunyi tanpa henti, rumah sakit penuh sesak dengan korban luka, dan keluarga-keluarga menangis mencari sanak saudara yang hilang. Di jalan-jalan, suasana mencekam, seakan bayangan perang besar semakin dekat. Media internasional terus menyoroti tragedi ini. Beberapa headline menyebutnya sebagai "Hari Paling Gelap Israel", sementara yang lain menulis "Kekuatan Timur Tengah Bangkit". Dunia terbelah. Ada yang mengutuk keras, ada pula yang diam-diam kagum pada keberanian aliansi. Diplomat-diplomat bergegas, telepon diplomasi tak henti berdering, dan peringatan kepada warga negara asing segera dikeluarkan untuk meninggalkan kawasan berbahaya. Di ruang berita, para jurnalis menyebut serangan ini sebagai titik balik sejarah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan penuh? Atau justru tekanan internasional akan memaksa kedua belah pihak duduk di meja perundingan? Namun satu hal pasti, dunia telah menyaksikan betapa rapuhnya kekuatan yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Malam di Laut Merah telah membuka mata semua orang, bahwa persatuan bisa mengubah peta kekuasaan global hanya dalam sekejap. Ledakan demi ledakan sudah mereda, namun bara api masih menjilat sisa-sisa bangunan di tepi Laut Merah. Asap hitam pekat menutupi pandangan, menyisakan siluet reruntuhan yang berdiri rapuh. Dunia menatap, tapi pertanyaan besar masih menggantung. Siapa sebenarnya dalang utama serangan itu? Aliansi Timur Tengah telah menyatakan diri sebagai pelaku. Pernyataan resmi dari Teheran, Baghdad, dan Damaskus terdengar lantang, menegaskan bahwa ini adalah jawaban atas penderitaan panjang rakyat Palestina. Namun di balik layar, rumor-rumor aneh mulai beredar. Ada yang menyebut serangan itu jauh lebih canggih dari kemampuan rudal biasa. Jalur sistem pertahanan Israel yang terkenal kuat, bisa ditembus dengan mudah, seolah ada tangan tak terlihat yang ikut mengatur. Di ruang intelijen beberapa negara, para analis sibuk membedah data. Jejak digital menunjukkan adanya manipulasi pada jaringan radar Israel beberapa menit sebelum rudal meluncur. Beberapa ahli berspekulasi, mungkin ada seorang peretas muda yang ikut ambil peran. Nama dan wajahnya masih misterius, tapi kabar burung menyebut ia berasal dari negeri kecil di kawasan Asia, bekerja dalam diam, menyusup hingga ke jantung sistem pertahanan lawan. Kisah tentang sosok misterius ini mulai jadi legenda. Di forum-forum online, banyak orang membicarakannya. Ada yang menyebutnya bayangan timur. Ada pula yang menamainya hantu Laut Merah. Tidak ada yang tahu apakah benar ia ada, atau hanya kisah yang dilebih-lebihkan untuk menutupi strategi rahasia aliansi. Namun cerita itu memberi warna baru, menambah aura misterius dari tragedi besar ini. Sementara itu, di Tel Aviv, para pejabat tinggi berkumpul di bunker bawah tanah. Wajah mereka tegang, sebagian marah,
sebagian putus asa. Mereka sadar, kekuatan besar yang selama ini dibanggakan ternyata bisa runtuh hanya dalam satu malam. Tekanan dari rakyat semakin kuat, menuntut balasan yang cepat dan keras. Dunia menunggu, apa langkah selanjutnya yang akan diambil Israel. Di sisi lain, rakyat Palestina masih merayakan, namun dengan hati-hati. Mereka tahu, kemenangan malam itu mungkin hanya sementara. Balasan bisa datang kapan saja, lebih besar, lebih mematikan. Ada rasa bahagia, tapi juga waspada. Malam itu berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Api masih menyala, air laut masih berwarna merah oleh pantulan kobaran, dan dunia masih terdiam. Apakah ini awal dari perdamaian? Ataukah justru gerbang menuju perang yang lebih besar? Misteri itu belum terjawab, menyisakan rasa penasaran yang membakar hati siapapun yang mendengar kisahnya. Sahabat semua, itulah kisah ledakan besar di Laut Merah yang menghancurkan pusat komando Angkatan Laut Israel. Kisah ini menunjukkan bahwa dunia bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Pertanyaannya, apakah setelah ini dunia menuju perdamaian, atau justru perang semakin meluas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, supaya makin banyak orang bisa ikut merasakan ketegangan ceritanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.